kesempatan malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke thalabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatin ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah kita punya rutinitas. Paling tidak seminggu sekali kita bisa menggugurkan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena di dalam keterangan di dalam kitab Nasoihul Ibad namanya, karya daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam keterangannya diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man kana fi thalabil ilmi kanatil jannah fi thalabihi." Barang siapa yang mencari ilmu, maka surgalah yang akan didapatkan. Jadi ketika kita mencari ilmu dari rumah datang ke sini, itu adalah surga yang akan kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Insyaallah. Begitu juga sebaliknya. Wa man kana fi thalabil ma'siyati kanatin nar fi thalabihi. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nerakalah yang akan dia dapat. Nauzubillahi. Antara dua keterangan, antara menuntut ilmu dan maksiat, ternyata bertolak belakang. Ketika kita sudah berjalan mencari ilmu, kemudian jangan kita berbalik untuk mencari neraka, yaitu mencari maksiat. Apa itu maksiat? Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya maksiat. Pada saat itu, kalau nggak salah pernah ada yang nanya, Ustaz, kalau dangdutan gimana hukumnya? Gitu kan? Ini saya jawab lagi nih, waktu itu sudah saya jawab. Yang namanya dangdutan itu adalah hiburan, itu hukumnya mubah. Enggak sunnah, enggak wajib. Kalau kita datang, enggak dapat pahala, juga enggak dosa kalau enggak maksiat. Tetapi ketika kita hadir di tempat hiburan, di tempat dangdutan, tapi kita melaksanakan maksiat, itu yang menjadi dosa, yang menjadi haram. Tapi kalau kita tidak melaksanakan maksiat, ya kan, kita hanya ingin cari hiburan, ingin cari kesenangan saja, maka tidak ada dosa baginya. Dan kita tambah dengan hari berikutnya, kita datang ke majelis taklim, maka kita akan mendapatkan nilai plus hiburan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemarin sudah kita saksikan, ya kan, saya itu lihat Pak Dedi, ya kan, sebelum dia tampil, dia itu sholat isya dulu tuh, ya kan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan saya menang. Dengar saya. Sama Bang Arif ini, Bang Arif ini itu sambil ngaduk nasi uduk, ya kan, dia ngomong Sarbina, Sarbina. Nah, makanya lagunya Sarbina. Dan sambil doa mudah-mudahan menang. Tadi saya nanya, Bang Arifin, mudah-mudahan besok menang. Janganlah, dengan saya begitu. Jadi apa artinya doa ya? Ternyata ini selinganya. Ternyata yang menang itu Bang Hendra. Ya kan? Pak Hendra, ya kan? Dia nyanyi tapi dibagi sama penontonnya. Ya kan? Loh,
Kok saya tahu orang saya duduknya di Pasep paling depan yang ada Pasep, saya Pak Duri. Jadi ya saya sebenarnya datang cuma banyak yang nggak tahu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perbuatan kita yang bisa menghapus dosa kita. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat maksiat disengaja ataupun tidak, kita mengharapkan kepada Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita jangan dihabiskan hanya untuk hiburan saja. Jangan digunakan hanya untuk maksiat saja. Jangan digunakan untuk berdosa saja, tapi luangkan waktu setiap saat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tobat kita di hadapan Allah yang tidak boleh kita tinggalkan, yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Diusahakan sholat yang 5 waktu itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita belum bisa melaksanakan sholat berjamaah, paling tidak kita melaksanakan sholat sendirian. Tetapi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu punya perbandingan. Kalau sholat sendiri pahalanya atuh, itu juga kalau diterima. Kalau sholat berjamaah pahalanya itu 27 derajat. Berarti sangat besar antara 1 dengan 27. Makanya kalau kita sholat belum sempat untuk datang ke masjid, ajak anak istri kita untuk sholat berjamaah. Ajak Pak, ya kan? Waktunya zuhur, ayo kita sholat berjamaah. Ajak istrinya, ajak anaknya. Kalau di rumah nggak ada istri, nggak ada anak, masjid masih dekat, ya kan? Insya Allah masih dekat. Kalau niat itu dekat, ya kan? Kalau nggak niat jauh mah, ya kan? Jadi masjid dari sini ke Al-Jihad itu kalau nggak niat itu rasanya jauh. Tapi kalau udah niat, udah yakin bahwasanya pahala sholat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 dibanding 27, maka seberat apapun kita akan langkahkan kakinya ke masjid yang mulia. Mudah-mudahan semua kita itu punya niatan untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai hati kita nggak ada niatan. Wah, saya mah biarpun pensiun, ya kan? Saya itu nggak mau sholat ke masjid. Itu jangan sampai, naudzubillah. Paling tidak punya niatan, nantilah kalau udah pensiun saya mau sholat di masjid, ya bang ya. Nah itu jadi ada niatan untuk melaksanakan sholat di masjid. Karena perbandingannya itu 27 derajat. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Ini hadisnya apa? Hadisnya itu sahih. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kelipatannya adalah 27 derajat. Ya walaupun gak semakin, paling tidak Pak, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Ya kan? Itu yang paling utama. Nah, tapi itu sebelum lomba sholat dulu ya kan? Sholat dulu ya kan? Sholat isya, habis sholat. Mudah-mudahan kita doakan menang kan? Lumayan ya kan? Jadi penampilan Fatin itu luar biasa pokoknya lah. Karena dikiringi sama doa habis sholat isya gitu kan? Dan Rasulullah SAW kembali bersabda, kata Rasul, seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalam sholat subuh dan isya berjamaah di dalam masjid ataupun musola,
niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Saking apa? Saking besarnya, ya kan? Mungkin kita pada saat ini belum tersentuh hati kita untuk sholat di masjid, nggak apa-apa. Yang penting sholat, yang penting hati kita punya niatan. Wah, nantilah kalau udah pensiun saya pengen sholat di masjid, saya belum sempat nih, ya kan? Pagi-pagi masih ke pasar, ya kan, jualan, belum sempat, nggak apa-apa, kayak jawab penangannya. Yang penting ada niatan, dan sebelum kita melakukan aktivitas, laksanakan sholat yang waktu dulu, ya kan? Pak Yandri itu kalau ketemu saya itu pas lewat itu, ya kan, habis sholat isya berjamaah sama istrinya, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa menghapus dosa kita adalah dengan cara berwudu. Wudu saja itu bisa menghapus dosa-dosa kita, Pak. Makanya kalau sempat itu sebelum kita kerja wudu, ya kan? Nanti di tempat kerja bakal wudu lagi. Artinya melanjutkan wudu atau menjaga wudu itu pertama bisa menghapus dosa, yang kedua bisa mencegah daripada maksiat. Sepertinya tidak mungkin kita berbuat maksiat kalau kita dalam keadaan wudu. Ya, orang yang biasa melakukan maksiat biasanya orang yang tidak terkena wudu. Ya, ketika kita pengen bersentuhan dengan perempuan itu gak mungkin karena kita wudu. Salaman pun gak mungkin mau nempel, ya kan? Mohon maaf biduan karena kita punya wudu. Tapi kalau gak punya wudu, jangankan salaman, ya kan? Langsung dirempel, ya kan? Itu kadang-kadang seperti itu langsung di sini main insya Allah gak ada alim-alim, ya kan? Amin ya Rabbal alamin. Wudu, Pak. Dan yang ketiga yang bisa menghapus dosa kita adalah bersedekah. Sedekah apa aja? Kalau kita nggak punya duit, sedekah senyum. Yang penting orang lain bisa bahagia, orang lain bisa senang, itu juga termasuk sedekah. Apalagi sedekah sedekah uang, sedekah makanan, sedekah minuman, insya Allah kalau ikhlas akan menjadi pahala dan sebagai penghapus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, silaturahmi. Ini yang kadang-kadang suka kita lupakan. Ternyata silaturahmi itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah pengajian ini kita selalu salaman. Artinya apa? Selesai pengajian ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah sering-sering membaca istighfar. Yang pendek saja, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, aku memohon ampun kepadamu yang maha ampun. Ketika diucapkan terus-menerus, maka akan menjadi penghapus dosa dari dosa kecil maupun dosa besar. Ketika ucapan istighfar ataupun astaghfirullahaladzim diucapkan terus-menerus, niscaya nggak akan ada namanya dosa besar. Kenapa adanya dosa besar? Karena nggak pernah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu kenapa ada dosa besar? Karena kita itu tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nggak ada yang namanya dosa besar ketika kita setiap hari, setiap saat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6 adalah sebagai penghapus dosa itu puasa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah itu bisa menghapus dosa-dosa kita.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya mengharap Allah, mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Puasa, Pak. Jadi jangan sampai ketika datang puasa Ramadan kita nggak puasa. Bukan ampunan dari Allah, tapi dosa yang kita dapatkan. Karena apa? Ketika kita meninggalkan puasa Ramadan, itu salah satu perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa. Lalu bagaimana ketika bulan kemarin, ya kan, kita sempat nggak puasa? Maka karena itu adalah puasa wajib untuk diganti atau dikodok. Jangan pernah meremehkan dosa. Cuma satu hari ini. Ingat Pak, satu hari di dunia itu samanya 1000 tahun di akhirat. Kalau kita berdosa satu hari, meninggalkan puasa satu hari, maka balasan di neraka itu 1000 tahun. 1000 tahun lama apa sebenarnya itu Pak? Paling lama ya kan? Makanya jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa walaupun satu hari. Makanya diganti yang belum diganti ataupun dikodok. Karena balasannya sangat berat begitu. Dan yang ketujuh yang bisa menghapus dosa kita adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Seperti sekarang ini, insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yang bisa menghapus dosa-dosa kita, perbanyak membaca sholawat Nabi. Baik itu sholawat yang panjang maupun yang pendek. Kalau kita baca terus-menerus, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit pelajaran yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terhindar dari perbuatan maksiat yang membawa kita ke jurang api neraka. Na'udzubillah min. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Ila habibina wali syafa'ati Rasulillah. Semoga yang sedang diberikan ujian sakitnya diberikan kesembuhan dengan sembuh yang sempurna. Semoga yang kita punya dosa, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa duhulna wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sunnatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tukallimuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma
إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من العفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربي عني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق سورة الفاتحة وبزيادة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فاهد الهم يا كاسب الغم يا من لعبده ويرحم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga semua doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah dan doa. Semoga tuntutan doa tadi apa yang dihadirkan oleh tuan rumah khususnya dan jemaah pada umumnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya ini adalah ramah tamah. Waktu sebelumnya seserang kepada seluruh jamaah. Yang di